Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dirastiana, nomor absen 38 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Ida Ivana Chandra Dewi dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Sinta Dewi Pratnyani dari kelas 11 MIPA 10. Halo semua, perkenalkan saya Niputu Dianovianti atau biasa dipanggil Dia. Saya dari kelas 10 MIPA 1 dengan nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Mita Putri Diarse, saya dari kelas 10 MIPA 3. Gelombang tsunami menerjang perairan Selat Sunda pada Sabtu malam kemarin. Tingginya gelombang tsunami mengakibatkan ribuan bangunan rusak parah. Tidak hanya itu pemirsa, puluhan korban tewas dan ratusan luka-luka. Dan berikut detik-detik datangnya gelombang tsunami yang terekam dalam kamera CCTV milik warga. Gelombang tsunami yang menerjang langsung merusak gerbang rumah warga. Terlihat detik air memasuki rumah warga yang terlihat dari kamera CCTV. Selain puing-puing bangunan yang terbawa, juga ada jenazah ataupun korban-korban yang terbawa aliran air. Ratusan bangunan di pesisir pantai pun rusak parah, terlihat dari kamera CCTV. Air terus memasuki wilayah atau pemukiman warga. Hai teman-teman semua, aku mau kasih tahu edukasi tambahan nih buat kalian semua yang belum tahu banyak tentang tsunami, karena masih banyak juga masyarakat di luar sana yang masih belum tahu apa itu tsunami, penyebab tsunami, cara penanggulangan, dan akibat-akibat dari tsunami. Oke, sebelum aku lanjut ke pengertian tsunami, sebelum itu aku bakal tanya dulu nih sama dia. Dia tahu nggak sih apa itu tsunami? Kurang tahu nih Kak, apa sih itu? Aku bakal jelasin tentang pengertian tsunami. Tsunami adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena adanya pergeseran lempeng, gunung meletus, jatuhnya meteor, ataupun tanah longsor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dengan ketinggian mencapai 30 meter.
Tsunami ini sangat berpotensi bahaya meskipun tidak terlalu merusak garis pantai. Area yang memiliki risiko tinggi terkena tsunami adalah lokasi yang berjarak kurang dari 20 meter di atas permukaan laut dan masih mendekati garis pantai. Jenis-jenis tsunami ini ada 3 loh. Yang pertama yaitu tsunami jarak dekat atau tsunami lokal, itu berjarak sekitar 200 km. Yang kedua tsunami atau jarak menengah, yaitu sekitar 200 km sampai 1000 km. Yang ketiga yaitu tsunami jarak jauh, yaitu jaraknya sekitar 1000 km. Umumnya, besarnya gelombang tsunami disebabkan oleh pergerakan di dasar laut yang besar dan terjadi secara tiba-tiba. Gempa bumi menjadi penyebab dasar yang memicu gelombang tsunami itu terjadi. Misalkan pada alat peraga ini merupakan keadaan di pesisir pantai. Air laut akan menyurut secara tiba-tiba lalu menerjang hingga wilayah daratan. Kejadian inilah yang disebut dengan bencana alam tsunami. Oke, tadi aku udah jelasin nih pengertian tentang tsunami. Selanjutnya, temen aku bakal jelasin tentang penyebab-penyebab terjadinya tsunami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab tsunami. Penyebab tsunami itu terdapat 3 faktor, yaitu terjadi gempa bumi di bawah laut. Biasanya hampir 90% peristiwa tsunami disebabkan oleh gempa bumi bawah laut. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut karena timbulnya getaran yang mendorong gelombang tsunami. Yang kedua itu karena longsor bawah laut. Pemicu utama longsor bawah laut adalah letusan gunung bawah laut. Yang ketiga itu ada letusan gunung berapi. Biasanya terjadi di atas atau di bawah permukaan laut. Letusan gunung berapi akan menyebabkan gempa bila kekuatan getarannya cukup besar. Oke, sekarang kita udah tahu nih pengertian dan penyebab dari tsunami. Kalian masih penasaran gak sih seberapa besar akibat yang ditimbulkan dari tsunami ini? Nah, temen aku mau jelasin nih akibat-akibat yang ditimbulkan dari tsunami ini. Jadi saya akan menjelaskan akibat dari tsunami. Akibat dari tsunami itu bisa menyebabkan kita kehilangan keluarga dan juga kerabat, serta bisa merusak apa saja yang dilaluinya seperti bangunan dan juga tumbuhan. Bisa juga mengakibatkan genangan air serta pencemaran air bersih, dan juga bisa merusak ekosistem laut. Oke teman-teman, jadi untuk meminimalisir akibat dari tsunami, kita perlu tahu nih cara penanggulanginya yang tepat. Kira-kira gimana sih caranya? Yuk simak video ini. Oke teman-teman, untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana alam tsunami ini, kita harus mengetahui nih langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ke depannya. Untuk itu, yuk simak video berikut ini. Sebagai langkah awal, teman-teman harus mengetahui nih apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum bencana alam tsunami menerpa. Langkah-langkahnya, nah seperti ini nih. Yang pertama, kenalilah tanda-tanda tsunami. Secara umum, tanda-tanda tsunami itu yang pertama, air laut menyurut secara tiba-tiba. Lalu yang kedua, tercium aroma garam yang sangat menyengat. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di pesisir pantai, lakukanlah langkah yang kedua, yaitu ketahui dan kenalilah jalur evakuasi yang aman. Dan poin yang paling penting, yaitu harus selalu waspada. Karena seperti yang kita ketahui, bencana alam terjadi secara tiba-tiba tanpa terjadwal begitu saja. Kemudian, teman-teman juga harus mengetahui nih langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika bencana alam tsunami menerjang. Apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama, kita harus dengan sigap berlari ke tempat yang lebih tinggi. Maksud tempat lebih tinggi di sini apa sih? Tempat yang lebih tinggi ini dapat berupa dataran tinggi, pohon, ataupun gedung yang memiliki ketinggian minimal 3 lantai. Kenapa? Agar kita dapat terhindar dari gelombang tsunami. Dan juga pastikan gedung yang kita tinggali saat kita menuju tempat yang lebih tinggi itu haruslah memiliki konstruksi yang kokoh. Yang kedua, kita jangan sampai panik. Kita harus selalu menenangkan pikiran dan lakukan tindakan yang cepat dan tepat.
Tindakannya itu dapat berupa pencarian benda-benda yang dapat membantu kita untuk mengapung. Contohnya seperti jerigen, alat-alat masak seperti panci, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan agar kita tidak meminum air laut dan juga tetap berada di permukaan air, hingga kita dapat menerima bantuan dari pihak berwajib. Dalam kejadian ini, yang paling penting teman-teman jangan sampai panik ya. Nah, teman-teman juga harus mengikuti langkah-langkah setelah terjadinya bencana alam tsunami. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, teman-teman harus selalu menenangkan diri. Di sini, kita semua jangan sampai terlarut dalam kesedihan. Kita harus segera bangkit dan menjalankan hari-hari seperti biasanya. Kemudian yang kedua, ikutilah himbauan pemerintah, karena pemerintah akan membantu kita mencari solusi dalam kesusahan tersebut. Lalu yang ketiga, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu jangan sampai panik. Tetaplah waspada, maka kita semua akan dapat selamat. Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang memiliki perairan yang luas sehingga berpotensi besar memicu terjadinya bencana tsunami. Oleh karena itu, kita harus tahu cara menanggulangi terjadinya bencana tsunami agar mengurangi kerusakan dan korban jiwa. Di sini saya akan memberitahu cara-cara menanggulangi tsunami. Yang pertama yaitu mencari tahu tentang jalur evakuasi yang aman. Yang kedua, mencari info siaga tsunami ketika hendak berliburan ke pantai. Lalu yang ketiga, kenali bunyi atau tanda-tanda peringatan dini dari tsunami. Yang keempat, menanam tanaman bakau di sekitar garis pantai. Yang kelima, belajar pertolongan pertama. Dan yang keenam, ikuti informasi-informasi penting seputar tsunami dari sosmed. Di samping itu, hal yang menjadi kunci penting bagi masyarakat adalah bagaimana mengetahui tanda-tanda terjadinya tsunami. Nah, tanda-tanda terjadinya tsunami yang lebih detail dan lebih lengkap akan dijelaskan oleh teman saya pada video berikut ini. Berikutnya, kita perlu mengenali tanda-tanda akan terjadinya tsunami agar kedepannya kita dapat segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang pertama yaitu terjadinya gempa bumi dengan kekuatan yang besar. Kemudian air laut mulai surut dan biasanya ikan dan karang akan tampak di permukaan. Hal ini disebabkan terbukanya lempengan bumi di bawah laut. Otomatis air laut akan mengisi ruang yang dibuat oleh lempeng bumi yang terbuka secara tiba-tiba. Tanda berikutnya adalah tanda-tanda hewan yang tidak lazim dari biasanya. Biasanya burung-burung akan muncul di area laut. Binatang akan cenderung menjauhi laut karena insting tajam mereka akan bahaya yang terjadi. Kemudian tanda selanjutnya yaitu timbulnya suara gemuruh. Suara gemuruh ini terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi di bawah laut. Tanda yang terakhir yaitu munculnya aroma garam yang sangat menyengat. Apabila tanda-tanda tersebut terjadi, maka segeralah untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Karena kemungkinan besar bencana alam tsunami akan terjadi. Dari pengertian yang udah dijelasin tadi, kamu udah ngerti belum sekarang tentang tsunami? Sekian video dari kelompok saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.